silakan masuk. Iya, terima Silakan kasih duduk. Bu. Kamu tadi dari mana, Intan? Tadi saya dari toko buku Bu. Setelah dari sana saya langsung ke tempat Ibu. Oh, begitu. Apa kamu mau minum terlebih dahulu sebelum memulai konseling ini? Tidak Bu, terima kasih. Baiklah, kalau begitu sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti proses konseling kan? Iya Bu, sebelumnya saya sudah pernah mengikuti proses konseling bersama Ibu. Tetapi Bu sudah cukup lama Bu, sekitar setahun yang lalu. Oh, baiklah kalau seperti itu. Sekiranya apa yang kamu masih ingat mengenai konseling itu sendiri? Yang saya ingat mengenai konseling itu, konseling itu proses pemberian bantuan kepada klien, tidak hanya kepada klien yang bermasalah saja, tetapi membantu klien untuk menemukan potensi yang ada pada dirinya sehingga ia mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu yang saya ingat. Baiklah, itu sudah cukup baik. Di sini Ibu akan sedikit menjelaskan kembali ya mengenai konseling itu sendiri. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien secara khusus yang dilakukan melalui interaksi antara dua orang dengan tatap muka. Di sini kami para konselor memiliki etika dasar dalam proses konseling. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana saya menjamin bahwa masalah yang kamu hadapi ini hanya Tuhan, saya, dan kamu saja yang mengetahuinya. Jadi kamu tidak perlu khawatir jika masalah kamu diketahui oleh orang lain. Sehingga diharapkan saat proses konseling pun kamu terbuka dengan masalah kamu, agar proses konseling ini dapat berjalan dengan baik. Jadi, apakah kamu sudah mengerti? Iya, saya sudah mengerti Bu. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Baiklah, terima kasih mau bekerja sama dengan proses konseling ini. Iya, sama-sama Bu. Nah, sekarang bisakah kamu katakan tentang apa yang kamu rasakan sehingga kamu datang menemui Ibu hari ini? Begini Bu, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan saya ini. Bisa kamu perjelas apa yang menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA ini. Saya takut jika saya tidak dapat melakukan sesuai dengan harapan saya. Karena hal ini, saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur malam. Saya takut, saya kepikiran Bu. Ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tetapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran Bu. Saya harus bagaimana Bu? Kamu tenang ya, Sini. Lalu, apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes tersebut? Tidak Bu. Saya sangat ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan orang tua saya. Tapi di sisi lain ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir, apakah saya bisa melakukan tes tersebut sesuai dengan harapan saya? Ini membuat saya selalu kepikiran Bu. Berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan ketakutan dengan jalan tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah benar seperti itu? Iya Bu, seperti itulah yang saya pikirkan. Apakah Ibu pernah mengalami hal yang saya alami sekarang ini? Kalau hal itu sebenarnya Ibu pernah merasakannya. Tetapi pada akhirnya saya berhasil melewati dengan baik. Saya berpikir positif, itu kuncinya. Seperti itu ya Bu. Saya melakukan hal itu, tapi tetap saja kepikiran Bu.
Jadi ibu mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini, Intan. Jadi dari pembicaraan yang kita lakukan tadi, kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu. Kedua orang tua kamu akan hal ini dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut, cemas, dan kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan dengan sesuai apa yang kamu harapkan. Apakah benar begitu? Ya Bu, memang benar begitu Bu. Baiklah Intan, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi tadi, selanjutnya kita akan melakukan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan kamu ini. Apa itu teknik desensitisasi Bu? Jadi teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseling dengan membuat konseling rileks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan kecemasannya. Tingkatan kecemasan atau hierarki kecemasan ini disusun dari reaksi kecemasan yang rendah sampai reaksi kecemasan yang tinggi. Kemudian konseli diminta untuk rileks kembali dan membayangkan setiap tingkatan kecemasan. Apakah kamu mengerti, Intan? Iya, saya mengerti Bu. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita mulai ya. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata kamu. Tarik napas dalam-dalam. Kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Hitung di dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut membuat kamu sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukan kepala kamu. Di mana tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan lebih santai? Sekarang saya berada di padang rumput yang sangat luas Bu. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan siapa yang ada di sana? Suasana di sini terasa sangat sunyi, sejuk dan menenangkan hati saya. Dan di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumput yang indah ini. Baguslah Intan, apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukan kepala kamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali dalam hati. Sekarang, buka mata kamu perlahan-lahan. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke desensitisasinya ya. Ibu minta kamu menuliskan hierarki kecemasan yang kamu alami saat kamu mengikuti tes beasiswa tersebut. Sudah Bu. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silakan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata kamu. Tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Hitung di dalam hati. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukan kepala kamu. Baiklah,
Sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur kamu di pagi hari, di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apakah kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di pinggir tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang akan kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaan kamu? Saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang tes tersebut. Baik, kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu. Sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya? Dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini sangat hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas, tangan saya mulai berkeringat, jantung saya mulai berdegup sangat kencang, Bu. Saya merasa keringat dingin sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang, tarik nafas. Kamu dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali dalam hati. Dihitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks. Kemudian, buat dirimu senyaman mungkin. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukan kepala kamu. Baiklah. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang sekarang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus, Intan. Sekarang kita lanjutkan kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang akan kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Badan saya bergetar, saya kembali keringat dingin, Bu. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang, Intan. Sekarang kamu bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik napas lagi. Kamu dalam-dalam keluarkan dari mulut. Kemudian kamu merasa rileks kembali. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukan kepala kamu. Bagus, kalau begitu. Sekarang kita lanjutkan kembali saat kamu berada di ruang tes. Bayangkan kembali saat kamu memasuki ruang tes. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih baik, Bu, walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Tidak apa, itu sudah lebih cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang, termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup, Bu. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Kamu tenang. Tarik napas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut.
Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman, sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Baiklah, kita lanjut lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke ruangan tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasakan kecemasan saya berkurang. Walaupun ketegangan itu masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu, Intan. Sekarang Ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh. Regangkan otot-otot kamu. Selanjutnya, kamu tarik napas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian, perlahan-lahan kamu membuka mata. Nah, bagaimana sekarang perasaan kamu? Sekarang saya sudah merasa lebih baik daripada di awal tadi. Baguslah, kalau kamu sudah merasa lebih nyaman, Intan. Ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu. Dan Ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, terima kasih atas bantuannya, Bu. Iya, sama-sama, Intan. Ibu minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya. Iya, saya akan berusaha, Bu. Baiklah, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu. Bagaimana? Baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Intan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kertasnya. Iya, terima kasih. Mari. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu.